Paparan materi oleh Alustad Nizar Saad Jabal, LCMPD. Alustad Nizar, apakah sudah bersama dengan kita? Naam, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Nizar Saad Jabal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Langsung saja, marilah kita dengarkan ayat Alustad Nizar Saad Jabal, LCMPD kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kan ada di Sukabumi katanya. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnati ila middini amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alimna warzuqna fahma wahdina sawa'as sabil ilal mamat. Allahumma amin. Sebelumnya, saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang sangat berharga ini bagi saya, diberikan kesempatan untuk bicara di media Gontor. Terima kasih kepada para ikhwah dan semua tim yang ada di media Gontor, memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sedikit tentang buku ini. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Pustaka Imam Syafi'i yang mencetak dan memberikan fasilitas kerjasama dengan media Gontor ini. Yang kita tahu, Gontor tak asing bagi masyarakat kita, jasa dalam penyebaran Islam, dalam penyebaran dakwah, penyebaran bahasa Arab di tengah masyarakat kita. Semoga apa yang kita lakukan semua ini menjadi timbangan pemberat kita dan tabungan kita semua di akhirat nanti. Kemudian terima kasih juga kepada Ustadz Syamsuddin Arif, tadi beliau sempat memberikan pengantarnya, pengantar yang luar biasa buat kita semuanya. Jazahullahu khairan. Kemudian berikutnya, para ikhwah dan akhwat sekalian, sebelum saya bicara tentang buku ini, yaitu buku 9 Langkah Praktis Mahir Hitung Waris, saya ingin memberikan gambaran dulu tentang ilmu waris ini sendiri. Kemudian yang kedua, tentang fenomena pembelajaran yang terjadi di masyarakat kita secara umum, ya, terutama yang di lembaga-lembaga atau pesantren-pesantren secara umum. Kalau kita bicara tentang ilmu waris, memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Syamsuddin Arif, memang harta ini adalah fitnah yang sangatlah besar. Ya, dunia ini kan isi fitnahnya adalah harta, tahta, dan lawan jenis, gitu ya. Jadi bukan wanita saja, tapi lawan jenis. Nah, ini fitnah dunia kita yang membuat manusia ini terjebak dalam sebuah lingkaran setan, kata Imam Ibnul Jauzi di kitabnya Talbis Iblis. Ini adalah talbis. Ini adalah lingkaran dan jebakan setan yang menjadikan kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan tujuan kita semuanya. Waris memang menjadi satu ilmu yang sangat berbeda ya dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Waris ini satu ilmu kalau memang dari sudut klasifikasi keilmuan, memang ia bagian dari ilmu fikih. Bagian dari ilmu fikih. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, pasti waris ini menjadi salah satu pembahasan di dalam para ulama terdahulu, apalagi yang pada sekarang, karena melihat urgensi dari ilmu fikih, ilmu waris ini begitu besar di era sekarang ini, ya banyak mereka akhirnya ilmu waris ini terkesan dipisah dari ilmu fikih. Mereka membuat mu'allafat
kutub, taklifat, tulisan-tulisan yang memang akhirnya terpisah dari pembahasan ilmu fikih, dari bab-bab ilmu fikih. Mereka menyusun sendiri buku-buku khusus yang berkaitan dengan masalah waris ini. Ya, karena memang urgensinya seperti yang dijelaskan tadi itu, begitu besar, fitnah yang begitu tajam masalah harta warisan ini. Ya. Kalau boleh saya mengatakan, dapat duit banyak tanpa usaha. Ya. Yang 5.000 aja bisa bunuh-bunuhan di pinggir jalan gitu. Tukang parkir itu bisa bunuh-bunuhan di pinggir jalan gara-gara uang 2.000 rupiah dan 5.000. Apalagi ini dalam jumlah yang sangat besar tanpa dia usaha. Ini yang menjadikan harta waris ini memiliki daya fitnah yang luar biasa di masyarakat kita. Kemudian ini yang menjadikan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas secara terinci ilmu waris ini yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita mendapati umpama tata cara sholat ya, kita tidak mendapati tata cara sholat yang mendetail di dalam Al-Quran. Kita akan mendapati tata cara sholat itu dalam banyak hadis. Begitu juga perhitungan zakat. Kita akan mendapati zakat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang dasar, pijakan dasar. Kemudian yang lain juga seperti itu. Tapi giliran waris, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yatawalla binafsi hisab wa taksimat? Tapi giliran waris, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membahasnya, menjelaskan dengan detail siapa penerima warisan dan berapa yang mereka terima. Artinya inilah hitung-hitungan warisan secara mendetail di dalam Al-Quran. Siapa yang berhak menerima dan berapa hak mereka dengan hitungan-hitungan yang jelas. Inilah warisan yang dijabarkan secara spesial di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat hadis, hadis akan memberikan penambahan-penambahan dari apa yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi basicnya yaitu siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian mereka, itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Kemudian Allah bicara tentang keutamaan orang yang membagi sesuai dengan waris ini di ayat yang ke-13-nya di surat An-Nisa. Ya, dari ayat yang 7, kemudian 8, kemudian ayat yang ke-11, 12, 13, kemudian yang 13-nya itu bicara tentang keutamaan mereka, kemuliaan mereka yang belajar membagi, kemudian sampai ancaman di ayat yang ke-14 bagi mereka yang enggan tidak mau membagi warisannya sesuai dengan ketentuan Al-Quran ini. Ya, dibahas pula di ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. Ini luar biasa yang memberikan perhatian spesial terhadap ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW pun akhirnya mengatakan di hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah, ya, sampai Rasulullah SAW sendiri mengatakan bagi saja warisan ini kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Sudah sampai Rasulullah SAW mengatakan demikian, alhiqul faraidha bi ahliha. Kalian bagi saja warisan ini kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena sudah sangat jelas ketentuan-ketentuan itu di dalam Al-Quran dengan beberapa penambahan dari hadis Rasulullah SAW dan ada sedikit dari ijma'at, kesepakatan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, ini menunjukkan itu tadi bahwa fitnah itu cukup besar di sini sehingga perhatian kita pun harus menjadi perhatian yang luar biasa di saat ini. Apalagi era sekarang, era fitnah syahwat, era fitnah syubhat yang luar biasa
memberikan kesan-kesan negatif terhadap ilmu waris yang sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk Rasul ini diberikan kesan-kesan yang negatif oleh mereka-mereka yang memang tidak menyukai Islam. Nah, ini kewajiban kita untuk menyampaikan ilmu ini di tengah masyarakat yang membutuhkan. Ya, di sisi lain, masyarakat sendiri yang berkaitan erat dengan ilmu ini atau memiliki warisan, mereka wajib fardhu ain untuk mempelajari ini semuanya. Nah, inilah gambaran tentang ilmu waris dan pentingnya kita mempelajari ilmu waris itu. Kemudian, akhi ukhti fillah rahimani Allah wa iyyakum, di sisi pembelajaran di sekolah-sekolah tentang waris ini memang nggak kita pungkiri ya. Ketika saya dan kita semua dulu masuk dalam pembelajaran ilmu waris, kita merasa masuk di bahasan ilmu waris ini kok masuk satu, mohon maaf ya, kayak momok gitu bagi santri, bagi mahasiswa. Merasa pembahasan ilmu waris ini berat sekali gitu ya, sulit untuk belajarnya. Ngelihat kitabnya udah tebel sendiri. Dulu kita di Lipia itu di era saya di tahun 90-an, itu belajar waris itu mata kuliah sendiri yang terpisah dari fikih, yaitu tadi sudah dipisah memang. Ya, itu 2 tahun sendiri kita mempelajarinya dengan sistem paket ya, 1 minggu 2 jam. Selama 2 tahun kita mempelajarinya. Terus kelihatan nih kitabnya udah tebel sendiri. Di pondok juga melihat kitabnya sendiri udah tebel. Kemudian ya kitab tebel tambah dengan keadaan madhab tafri'at dalam bahasan-bahasan kecilnya. Wah, menjadikan mahasiswa atau santri ini jadi tambah pusing ngelihatnya. Apalagi ketika sudah masuk mempelajarinya, aduh, muqaddimah saja, itu dulu kita belajar muqaddimah di ilmu faraid, ini sudah 1 semester sendiri gitu. Kemudian masuk ke dalam siapa ahli waris. Waduh, kita sudah dikasih deretan ahli waris dari kalangan laki-laki ada 19, ahli waris dari kalangan perempuan ada 14. Wow, kita sudah kata-kata wow itu sudah muncul gitu ya. Wah, ruwet gitu kelihatannya gitu. Kemudian muncul pembagiannya, muncul lagi model pembagian yang disajikan oleh para ulama itu kan ada 2. Ada model pendekatan persentase atau model pendekatan individu. Model pendekatan persentase itu seperti ini yang dipakai di dalam kitab-kitab fikih semua. Model pendekatan persentase itu seperti ini. Mereka setelah menyajikan ahli waris yang tadi itu dengan muqaddimahnya semua, kemudian ahli warisnya tadi semua, kemudian membahasnya. Oh, mereka yang dapat setengah ini, dapat setengah ini, syaratnya ini, bulan juga syaratnya ini, terus begitu, yang dapat 1/4, yang dapat ini, yang dapat ini. Wah, diapalin ini semuanya, puyeng nih. Model pendekatan individu, model yang kedua, yaitu apa? Suami dapat berapa saja? Oh, suami bisa dapat sekian dengan syarat ini. Suami dapat sekian bisa dapat syaratnya ini. Wah, puyeng juga ya. Kan gitu. Dan persentase ini ditentukan sendiri di dalam Al-Quran. Kita tidak bisa memberikan tambahan persentase itu, nggak bisa. Al-Quran hanya menentukan persentase tertentu, ya kan? Kalau kita urutin ya, 2/3, kemudian 1/3, kemudian setengah, kemudian 1/4, ya, kemudian 1/6, kemudian 1/8 kalau kita urutin. Ini kan persentase yang ditentukan Al-Quran yang kita tidak bisa memberikan penambahan apapun. Harus menghafal ini semuanya dengan berbagai macam syarat ya. Kapan dia turun pendapatannya, kapan dia akhirnya mahjub. Mahjub itu terhalang, hilang. Ini luar biasa. Ini pusingnya kalau kita sudah masuk ke arah situ ya. Masuk ke haji mahjub ya. Yang kehapus, ini yang terhalang, ini yang menghalangi. Kapan dia menghalangi, kapan dia terhalang. Kemudian kasus-kasus yang lain,
yang tak kalah rumitnya, yaitu warisan belum dibagi, sudah wafat. Si fulannya udah wafat, terus wafat lagi yang satu, wafat lagi yang dua. Kemudian muncul teori yang namanya teori munasakhat di dalam warisan itu yang rumit gitu ya. Teori yang paling rumit itu adalah teori munasakhat, teori bertangga. Luar biasa. Ya, belum lagi nanti kita masuk rincian-rincian pembahasannya versi Madzhabul Arba'. La haula wala quwata illa billah. Ini jadi menjadikan orang yang belajar di sini akhirnya pusing, bin ribet, bin jelimet gitu kan ya. Ini di ranah kita ya, di ranah pondokan, di ranah pesantrenan atau di ranah kampus pun akhirnya seperti itu. Apalagi kita masuk di ranah masyarakat. Nah, lebih lagi yang ranah belajarnya aja, yang jadi kader-kader dai-nya aja ngerasa rumit, ruwet gitu. Apalagi ranah masyarakat, ditambah lagi mereka ya. Akhirnya ilmi benar kata disebutkan Ibrahim, ini adalah ilmu yang pertama kali dilupakan oleh awalu ilmin yuntasa, ilmu pertama yang diangkat, ilmu pertama yang dilupakan di tengah masyarakat ya. Akhirnya beredarlah teori-teori kesepakatan-kesepakatan yang jauh dari ketentuan syariat Islam. Nah, atas dasar ini semua di benak saya ini di tahun berapa itu mulainya, di tahun 2008 saya mikir bagaimana caranya saya menyajikan, sebelumnya bagaimana saya menyajikan orang belajar ngaji tajwid itu gampang nggak ruwet. Nah, akhirnya lahirlah namanya metode Syafi'i. Kemudian saya mikir lagi gimana caranya, itu 2008. Kemudian saya mikir lagi setelah itu persis gimana caranya saya menyajikan belajar warisi yang seperti itu menurut versinya rumit padahal Allah bilang masalahnya mudakir an-mujar. Jadi saya kira bagaimana cara saya menyajikan ilmu waris ini sesederhana mungkin, segampang mungkin untuk dipelajari oleh semua lini. Ya, mereka yang baru belajar waris memahaminya. Mereka yang pernah belajar pun ketika mempelajari ini mereka merefresh dengan mudahnya. Oh iya gitu ya. Apalagi masyarakat awam, mereka dengan mudah bisa mempelajari ini dengan gampang. Petunjuk Allah dalam Al-Quran. Saya pelajari lagi mendalam, pelajari lagi. Karena kalau kita tidak menguasai, nggak mungkin kita melahirkan sebuah metode yang mudah kan gitu. Akhirnya saya ketemu satu metode dulu pembelajaran waris ini saya bikin 8 jam. Saya buatkan materi PowerPoint dulu. Saya bikin workshop di tahun itu. Mulai tahun 2009 workshop ini. Berjalan workshop pertama, kedua, ketiga, keempat. Sampai dari situ semakin saya belajar. Sehingga semakin saya rampingkan. Alhamdulillah sekarang lahirlah seperti ini. 9 langkah praktis mahir hitung waris. Nah, sampai seperti inilah lahir ini buku ini. Nah, jadi buku ini adalah buku ini lahir dari mana buku ini? Buku ini lahir dari pengalaman saya dalam melakukan pelatihan waris lahir dari pengalaman yang cukup panjang dalam melakukan pelatihan dan interaksi langsung dengan masyarakat, interaksi langsung dengan mereka, maka lahirlah buku ini. Dan saya mikir, kenapa nggak saya cetak aja sekalian buku ini? Daripada hanya sekedar materi dalam PowerPoint, ya, buat workshop saja, mending saya cetak, lebih manfaatnya lebih dirasa oleh masyarakat. Saya coba untuk saya cetak, saya susun, akhirnya saya buatlah dengan nama 9 langkah praktis hitung waris. Karena memang di situ saya sajikan 9 langkah. Inilah
gambaran tentang buku ini ya. Kemudian memberikan gambaran tentang isi dan berkaitan dengan isi buku ini dari bab 1 tuh sampai bab 9 itu mukadimah semua. Dan prinsip saya adalah saya ingin menyajikan buku atau materi ilmu sesimpel mungkin, mengurangi substansi sama sekali tidak, ya, tidak mengurangi substansinya, tapi saya ingin menyajikan dengan mudah, ya, seperti banyak para ulama yang menggunakan metode seperti ini. Tentu pijakan dasar kita Al-Quran hadis dengan penjelasan para ulama-ulama kita terdahulu dari kitab-kitab yang mu'tamad, istilah fikihnya, kitab-kitab fikih yang mu'tamad, mu'tabar, atau kitab faraid yang mu'tamad, mu'tabar dalam hal ini. Nah, sajian-sajian ini akhirnya menjadi sajian yang sederhana-sederhana, bisa diolah oleh anak-anak yang baru belajar sekalipun, masyarakat awam sekalipun dia belajar, dia tinggal mendapatkan sedikit bimbingan saja. Makanya buku ini tidak semoga jadi nggak momok lagi gitu loh. Karena halaman yang saya sajikan di sini cuma 106 halaman. Tipis bukunya. Ya, cuma 106 halaman. Nah, kemudian ini kita sajikan tentu dengan latihan-latihan yang banyak. Ya, karena belajar faraid ini kayak matematika ya, harus banyak berlatih dengan kasus-kasus yang ada sehingga dia nggak cepat lupa. Jadi di sini pula saya tidak membahas masalah waris kompilasi hukum negara ya. Tidak, sama sekali saya tidak otak-atik itu, nggak nyolek sama sekali, tidak. Saya hanya berbicara tentang warisan dalam sudut pandang Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan para sahabat, para tabi'in, semua saya sajikan. Setiap perhitungan, setiap kasus saya sajikan dalilnya. Ya, saya sajikan kaidah utamanya dengan prinsip dasar kaidah utama simple, kemudian saya sebutkan dalilnya, baik dari Quran maupun dari hadis maupun athar dari para sahabat maupun dari kalangan tabi'in dengan validitas dari riwayat-riwayat itu sahih atau hasan. Adapun yang dhaif saya hindari, saya tidak akan menyebutkannya. Kemudian biar terarah ya. Untuk bab 1 dan bab 9 saya sajikan di sini mukaddimahnya. Mukaddimah dari bahasan waris tentang definisi ilmu waris itu sendiri apa, urgensi kita mempelajari ilmu waris. Kemudian dalil utama ilmu waris. Kita di surat An-Nisa tadi yang kita sebutkan. Kemudian ada rukun dan syarat pembagian warisan. Kalau di buku waris kan rukun itu sendiri, syarat itu sendiri. Nah, disebut, tapi kalau saya gabung aja jadi satu. Karena sebetulnya itu menjadi satu kesatuan. Ya, oh, rukun adanya ahli waris, adanya pewaris, adanya harta. Rukun. Kalau syaratnya ahli warisnya hidup, pewarisnya sudah mati, haknya udah jelas. Nah, berarti kan bisa digabung jadi satu sehingga kita bisa mudah untuk itu, untuk memahaminya, ya kan? Oh, adanya ahli waris yang hidup di saat pewaris wafat. Oh, berarti kalau dia wafat setelahnya aman, gitu ya. Oh, kalau warisan berarti ada orang yang wafat. Berarti kalau orangnya hidup hartanya dibagi-bagi, ya namanya satu dari dua. Kalau nggak doain mati, doain mati orangnya, atau dia melakukan hibah dalam konteks fikih bahasan yang berbeda, kan gitu ya. Jadi kalau waris ya mesti ada yang wafat dan punya duit. Tapi kalau wafat nggak punya duit ya jangan ngomong warisan gitu. Nah, ada lagi bahasan yang kelima tentang sebab terjadinya waris mewarisi. Ya, adanya pernikahan, kemudian adanya nasab, jalur nasab keturunan, ya, pernikahan yang sah di sini. Ya. Saya tidak masuk tentang masalah-masalah yang
dibahas cukup panjang di sana tentang status anak di luar nikah dan sebagainya. Saya nggak masuk ke sana ya. Ya biar nggak panjang pembahasannya, ini masalah cabang-cabang masalah itu saya nggak masuk ke sana. Itu ranah diskusi nanti. Kemudian nasab keturunan. Nah, itu kan menjadi sebab adanya waris mewarisi. Gitu. Pernikahan melahirkan sosok suami dan istri, nasab keturunan. Inilah jalur keturunannya. Ada lagi penghalang warisan. Apa itu? Beda agama, dia murtad, kemudian dia si ahli warisnya membunuh. Nah, kayak sinetron gitu ya. Tapi ternyata terjadi kok ini ya, membunuh gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan tarikah, harta peninggalan itu apa? Ya, harta peninggalan itu apa saja sih? Nah, harta peninggalan itu kan macam-macam, bisa berupa barang, benda berharga, gitu kan? Benda berharga, emas, perak, permata, berlian, batu akik, yang ada nilainya pokoknya. Jam tangan, yang ada nilainya. Itu kan barang-barang gitu ya. Kemudian kalau nggak ada nilainya yang sering dibahas kayak baju dan sebagainya, baju-baju bekasnya itu kan nggak ada nilainya. Kemudian rumah, tanah dengan perabot rumah tangga, furniturnya, mobil, motor, ini kan harta warisan semua. Kemudian uang tunai, tabungan, kemudian saham perusahaan dia miliki, join bisnis sama orang. Nah, ini termasuk harta. Termasuk pula yang disebut para ulama adalah hutang. Nah, itu juga tanggung jawab, termasuk bagian dari waris yang nggak enak didengar di telinga. Ini kan waris ada yang enak di kuping, ada yang nggak enak di kuping gitu kan. Apa itu? Si mayit wafat ninggalin utang. Nah, itu kan warisan juga yang harus dihitung gitu. Kemudian susunan ahli waris. Nah, kalau yang umumnya kan ahli waris kalangan laki 15, laki 19 kalau nggak salah, perempuan 14 kan gitu. Harus diapalin satu-satu. Lah ini kan senewan ngapalinnya begini kan jamaah. Senewan atau orang Jawa. Kalau saya tidak, saya membuat waris ini untuk memahami ahli waris ini dengan metode insya Allah mudah, dengan pengalaman yang cukup lama tadi itu. Ya tinggal saya bagi aja si mayit, si A wafat, si A wafat. Ya, kalau para ulama kan ada jalur usul, ada jalur furu', ada jalur hawasi. Nah ini saya buat sebuah bagan. Kalau si A wafat, berarti jalur usul itu jalur atas. Nah, atas itu siapa? Ayah, ibu, kan gitu kan. Kemudian atasnya siapa? Ayahnya ayah, ibunya ayah. Kemudian ibunya ibu. Nah, ini yang ahli waris. Dan paham. Yang karena di Jawa dari orang dari tadi untuk memudahkan memahami mereka. Kemudian jalur bawah jalur anak laki, kemudian turunnya yaitu dari anak laki saja. Khawasi ada saudara kandung, saudara ayah, saudara seibu. Nah, turunannya hanya saudara kandung laki, saudara ayah laki. Kemudian sampingnya lagi siapa? Paman. Ya, paman itu artinya saudaranya ayah dan anak lakinya. Pikir mindset dia, oh begini, ada atas, ada bawah, ada samping. Nah, dia tidak perlu membutuhkan tingkat hafalan kemampuan menghafal yang tinggi. Dia cukup melihat, teliti sebentar, insya Allah dia bisa memahami jalur-jalur ini. Ini susunan model pembagian waris. Saya sajikan di sini waris itu pembagian modelnya ada dua. Ada yang bagian yang sudah ditentukan, itu namanya ashabul furud, orang yang sudah dapat bagian ditentukan. Ya, bagian yang sudah ditentukan. Ada lagi, saya pakai istilah-istilah bahasa Indonesia, karena kalau pakai bahasa Arab, nanti banyak orang yang sulit untuk menghafalnya. Untuk kalangan tertentu sulit menghafalin. Dari bagian ditentukan. Apa itu? Ya, yang 6 tadi itu.
Kemudian bagian yang tidak ditentukan bebas, namanya apa? Sobah atau istilah bahasa Indonesianya sisaan. Kan gitu. Ya namanya sisa kan tergantung, bisa banyak, bisa biasa, bisa gigit jari, namanya aja sisa. Nah, ini ada dasarnya, ada ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Kalau ada sisa diberikan kepada bagian laki-laki. Oh, jadi sisa itu dominan laki-laki. Ya, kalau cewek-cewek, perempuan-perempuan itu dominannya bagian ditentukan, termasuk suami itu ditentukan. Nah, ini. Jadi kita bikin klasifikasi seperti itu. Nah, sampai di sini, sampai dari bab 1 sampai bab 9. Ini mukaddimah semua. Ini mukaddimah semua, dan mukaddimah ini kalau dalam sebuah pelatihan workshop ini cukup bisa kita sampaikan 1 jam saja selesai. Ya, 1 jam aja udah selesai. Tuh. Nah, dan di buku ini juga kita sederhanakan, lembarannya nggak banyak kok, sedikit-sedikit lembarannya, biar mereka memahami dasarnya. Nah, masuk pada pembagian warisnya, ini yang mulai di sini. Mulai pembahasannya yaitu di bab 10. Nah, ini intinya. Kenapa kok disebut pakai langkah-langkah, Ustaz? Ya, karena saya menggunakan bahasa 9 langkah. Ini adalah sebetulnya menggunakan metode apa yang banyak terjadi di masyarakat. Ya. Jadi saya tidak menggunakan yang banyak dipakai para ulama dengan 2 metode tadi. Contohnya menggunakan metode persentase. Oh, yang dapat setengah siapa saja. Bulan syaratnya ini, ngapalin syaratnya ya puyeng, pusing setengah mati. Terus atau metode individu, suami dapat sekian dengan syarat ini. Istri dapat suami bisa turun pendapatannya jadi sekian jika terdapat syarat ini. Satu demi satu harus diapalin. Datang ujian, waduh, luar biasa puyengnya. Saya tidak menggunakan metode ini. Tidak. Ya, tidak menggunakan metode ini. Karena metode ini kan faktornya ijtihadiyah dari kalangan para ulama. Nah, yang saya gunakan adalah pendekatan kasus yang terjadi di masyarakat. Seperti yang saya pantau selama sekian tahun lamanya. Nah, itulah yang saya letakkan pada langkah. Langkah pertama berarti inilah yang paling banyak kasus terjadi, the best-nya. Langkah kedua, ini banyak terjadi. Pokoknya yang banyak terjadi itu adalah langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Ini yang terjadi banyak di masyarakat kita. Ya, ini yang paling banyak sudah. Sehingga saya tidak menyebutkan lagi tentang masalah yang tadi setengah, terus setiap individu, kemudian penurunan atau al-hajib wal mahjubnya, ini mahjubnya mahjub nakes atau mahjub hirman. Saya tidak bicara itu. Ini turunnya hanya mengalami penurunan atau dihapus sekaligus, dicoret dari ahli waris. Turun, dia dapat setengah, turun dari 1/4. Dapat 1/3, turun dari 1/6. Saya tidak bicara secara ribet begini, enggak. Nah, sulit orang menghafalnya, pengalamannya begitu. Jadi saya hanya menyajikan baik kasus, ya baik kasus saja. Kita lihat contoh ya di buku ini. Bentar, saya bukain mulai di bab 10. Nah, intinya di situ. Ya, semua pakai latihan-latihan loh ya. Ya, semua ini pakai latihan-latihan. Nah, bab 10 ini intinya yaitu mulai perhitungan waris. Nah, saya sajikan di sini langkah pertama itu perhitungan waris suami dan istri. Itu langkah pertama, belajar ngitung warisannya suami dan istri. Saya kasih penjelasan di depannya sedikit. Semua penjelasannya dikit-dikit, pointer-pointer aja. Ya, pointer aja. Kalau pakai PowerPoint, saya menggunakan gambar. Ya, saya menggunakan gambar, itu memudahkan mereka untuk memahaminya.
Saya ambil contoh di sini, contoh untuk perhitungan waris suami dan istri. Saya mengatakan di sini sebelumnya saya sebutkan tentu ahli waris permanen. Nah, ini yang belum. Ahli waris permanen itu siapa? Artinya mereka yang pasti dapat sebelum masuk ke sini. Ya lupa tadi saya. Sebelum masuk sini saya sajikan ahli waris permanen. Siapa ahli waris permanen itu? Artinya orang yang pasti dapat. Lah ini hasil analisa saya dari kitab-kitab fikih yang nggak didapat dari buku-buku fikih, tidak disajikan. Ya, ahli waris permanen yang pasti dapat harta warisan. Cuman terjadi penurunan. Lah, selain mereka belum tentu dapat. Siapa ahli waris permanen itu? Suami, istri, tentu kan salah satu yang mati ya. Suami, istri, kemudian ayahnya, ibunya, anak laki, anak perempuan. 6 ini yang ahli waris permanen itu 6 orang. Sudah, ini pasti dapat duit. Kasarnya gitu ya, mohon maaf. Ini pasti dapat duit. Suami, istri. Artinya kalau suaminya wafat ya istrinya. Istrinya wafat ya suaminya. Ayah si mayit, ibunya si mayit, kemudian anak laki si mayit, anak perempuan si mayit. Deh, ini ahli waris permanen. Nah, untuk memudahkan, saya tidak bicara tentang haji mahjub, tidak. Ya, ini ahli waris permanen. Kemudian dari 6 ahli waris permanen, ada bahasa saya kalau dalam pelatihan itu saya bilang ada al-kujunya. Ada al-kujunya. Itu mereka ini dia liani untuk mingkus. Ia ada di belakang imam itu ulun nuha, orang yang punya ilmu yang duduk di belakang, yang punya power gitu ya, pejabat tinggi. Nah, siapa al-gujunya, tukang gorok? Nah, ini untuk memudahkan aja ya. Siapa orang yang punya power tinggi dari 6? Nah, ini saya bikin rumusan. Yang paling tinggi dari 6 ini adalah ayah pewaris sama anak laki. Artinya, jika dalam komponen warisan itu, artinya si A wafat, ayahnya hidup, dan semua anggotanya ada. Saudara kandung punya, saudara seayah punya, umpama. Ya, dia punya anak-anak, ayahnya hidup, maka yang dapat warisan cuman yang 6 tadi. Walaupun saudara kandungnya satu RT, walaupun punya saudara seayah banyak sekali, tapi ada ayah, wassalam, bubar. Oh, gampang ya? Ya gampang memang warisan itu. Oh, ayahnya sudah wafat lebih dulu. Oh, ayahnya wafat lebih dulu. Oke, kita lihat komponen ahli waris. Punya anak laki nggak? Oh, ada anak laki, walaupun bayi. Anak laki, udah, al-gujuk dia. Semua saudara bubar. Udah, nggak usah kasih nasi bungkus, mereka suruh pulang. Selesai. Kasih nasi bungkus, beliin buah aja 2 kilo, udah kelar. Nggak usah. Terus siapa yang dapat warisan? Sisanya, suami atau istri, ibunya kalau masih ada. Kemudian siapa? Ya anak laki, anak perempuan. Saudara kandung semuanya, wassalam. Nah, itu rumusnya. Nggak usah repot-repot belajar hajib wal mahjub. Ya silakan kalau untuk mendalami. Tapi kalau untuk anak-anak pemula, pelajar, santri pertama yang pelajari ini, ya ini membangun mindset yang mudah buat mereka. Berikutnya ya antum hafalin itu matan-matan dan semuanya kan gitu ya. Jadi ini ada ayah sama anak laki, kelar. Berikutnya gimana? Nah, berikutnya nanti ada muncul lagi kaedah-kaedah yang saya sajikan memudahkan mereka untuk memahami. Untuk mana? Oh, ini ahli waris. Oh, ini tergeser. Bukan. Kenapa? Oh, ada ininya. Gitu doang. Oh, ayahnya hidup. Bubar semua. Oh, ada anak lakinya. Yuk, bubar semua. Oh, ayahnya wafat. Anak laki nggak punya, tinggal anak perempuan. Nah, ini baru mulai muncul. Nanti ada kaidah lagi yang memudahkan berikutnya. Sehingga ketika saya ambil contoh perhitungan waris suami dan istri. Suami dan istri ahli waris permanen. Ini
nggak akan hilang, nggak akan gugur, pasti dapat. Tak bisa gugur, saya tulis. Jadi salah satu meninggal, yang satunya pasti dapat. Jika salah satu dari kedua pasangan itu wafat, maka pasangannya mendapat warisan. Jika suami wafat, maka istrinya dapat warisan. Walaupun dia baru saja dinikah. Habis ijab kabul, saya terima nikahnya, fulana, mas kawin sekian. Deh. Pulang di tengah jalan ditabrak lagi. Mama, tengah jalan ditabrak truk, mati ini anak lagi. Pengusaha kaya raya, dapat nih cewek. Walaupun belum dicolek gitu ya. Begitu pula si istri wafat, maka si suami berhak dapat warisan, walaupun belum lama melangsungkan akad nikah. Jadi tidak ada di dalam Islam harta diperoleh sebelum nikah, harta diperoleh setelah menikah. Nggak ada istilah itu. Nggak ada dalam Islam. Yang hanya ada dalam Islam, duit punya siapa? Punya suami atau punya istri? Yang ada cuma itu doang. Ya, subhanallah. Lalu dalilnya apa? Ini dalil-dalilnya saya sebutkan ayat-ayatnya Al-Quran. Kemudian baru pembagiannya. Saya bikin tabel kalau di sini. Saya sajikan seperti ini dalam sebuah tabel. Ya, tabelnya isinya apa? Kondisi pewaris tidak punya anak. Berarti kalau nggak punya anak, suaminya setengah, istrinya seperempat. Oh, kalau punya anak, suaminya turun seperempat, istrinya seperdelapan. Sudah, begitu doang. Nah, masuk langkah kedua. Langkah kedua siapa? Warisan anak. Nah, contoh, ini kaedahnya yang saya buat ya. Jika seorang anak wafat sebelum sang pewaris, maka hak warisnya gugur. Ayahnya wafat 2020. Anaknya laki-laki, anaknya wafat, mau laki mau perempuan, wafat di tahun 2018 umpamanya. Maka anaknya yang wafat lebih dulu nggak dapat warisan. Kenapa? Ya udah wafat kok. Nah ini dalam syariat Islam. Dua, jika anak wafat setelah pewaris, maka hak warisnya terus berjalan. Haknya ada seperti anak yang anak baru nggak dibagi-bagi warisan. 2005 anaknya satu wafat, 2000 ini anaknya wafat, 2000 ini anaknya wafat. Sekarang mau dibagi berarti semua dianggap hidup. Apa dalilnya? Ini saya sebutkan semua dalil-dalilnya. Ya, terus bagaimana bagiannya? Nah, kalau anak laki sama perempuan, yaitu yang kata orang Jawa, laki sebakul, perempuan separuh bakul gitu, kata orang Jawa ya. Kalau istilahnya, oh kalau punya anak laki sama perempuan, berarti laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oh anak lakinya ada 3, berarti ada 6 bagian. Perempuannya masing-masing 1 bagian, tinggal di total ada berapa bagian, kamu bagi warisannya sesuai itu. Loh ibunya, oh kan ibunya punya yang meninggal ayahnya. Istri sang ayah masih ada. Istri, jangan ngomong ibu loh ya. Istri sang ayah ada, punya anak. Oh berarti istrinya 1/8. Gitu doang. Anaknya ada berapa? Oh punya anak laki 2, perempuan 3, umpamanya. Oh lakinya 2, masing-masing 2 berarti 4. Perempuan masing-masing 1 berarti 3, berarti ada 7 bagian. Berarti sisanya kamu bagi 7 saja. Kamu kasih dulu 1/8 ibumu, setengahnya kamu bagi kepada anak-anak. Sisanya kamu bagi ke anak-anak, dibagi 7. Nggak usah ribut, nggak usah berantem. Nggak sampai semenit. Ya. Dalilnya mana? Oh ini dalilnya banyak. Saya kasih kasus, contoh-contoh kasus, kemudian saya kasih latihan-latihan. Begitu juga langkah yang ketiga, cara menghitung warisan cucu. Nah, sama pula warisan cucu. Tak kasih teorinya dulu, apa kaidahnya dulu. Jika anak perempuan wafat sebelum si pewaris, maka hak waris anak keturunannya gugur. Wafat lebih dulu anak perempuan, berarti berhenti sampai di situ. Jika anak laki-laki wafat sebelum pewaris, maka anak keturunannya dapat warisan. Ini yang dinamakan
Cucu gila, cucu puan dia anak itu kan mendapat waris dari kakek atau nenek jika kakeknya nggak punya anak laki. Loh, maksudnya anak lakinya dua, yang satu wafat dulu, dia punya anak. Nah berarti cucunya itu gugur karena ada anak laki-laki. Oh gitu doang, gitu simple. Nah barulah contoh-contoh di bawah, berarti dalil-dalil di bawah. Kemudian sistem perhitungannya secara simple dengan contoh-contoh kasusnya. Begitulah seterusnya. Akhi ukti fillah. Langkah keempat, menghitung warisan ayah. Jadi pertama itu suami istri dulu. Hitung dulu suami istrinya. Habis itu cara ngitung warisannya anak. Yang ketiga, ngitung warisannya cucu. Yang keempat, ngitung warisannya ayah ya dan kakek. Yang kelima, ngitung warisannya ibu dan nenek. Yang keenam, ngitung warisannya saudara kandung dan seayah. Kapan dia dapat warisan ini? Kan tergantung kalau nggak ada ayah sama anak laki kan. Nah, berarti kan ngomong saudara kandung. Tapi kalau ada ayahnya atau anak laki nggak usah ngomong saudara kandung. Berarti kalau si mayit punya anak perempuan tok, baru saudara kandung muncul. Oh punya saudara saya, saudara kandung nggak? Ada, saudara saya suruh pulang kasih nasi bungkus. Kan ada saudara kandung, berarti lebih dekat. Oh saudara kandung nggak ada saudara saya. Nah baru dia dapat. Tuh kan simple kan jamaah. Saya kasih apa namanya ringkasan-ringkasan seperti itu. Langkah yang ketujuh, ngitung saudara satu ibu. Ibunya sama. Ya, saudara satu ibu gitu ya. Nah, ini kemudian berikutnya baru menghitung warisannya apa namanya dan ke delapan warisan paman ya jadi warisan paman menghitung warisannya paman ini sudah warisan ke langkah ke-8 menghitung warisan maaf ponakan laki-laki ya ponakan laki-laki dari saudara kandung laki dari saudara seayah laki 9 warisan paman saudaranya ayah dan anak laki. Kalau saya suka ngasih contoh di pelatihan itu, ponakan sama paman itu kalau soft sholatnya itu dekat kamar mandi, zona belakang. Jauh dia sulit untuk ke depan. Karena syaratnya jauh. Ini gambar. Terakhir saya tutup buku ini dengan perhitungan waris namanya al-aul. Ketika warisannya lebih. Ya, ada kasus ngitung waris, duit warisannya kelebihan. Nah, itu ada teori perhitungannya. Kemudian ada lagi warisannya malah kurang, duitnya kurang, kebanyakan ahli waris. Loh ada. Nanti cara ngitungnya bagaimana? Saya kasih tahu ngitung langkah praktisnya. Nah, demikianlah kira-kira gambaran dari buku ini. Jadi buah dari perjalanan pengalaman selama melakukan pelatihan-pelatihan waris ini. Ya, semoga siapapun yang membacanya dengan teliti, detail, insya Allah dia bisa menghitung dengan latihan-latihan yang dilalui di sini. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ini ada kesempatan cukup luas untuk kita berdiskusi.